Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Etimetu channel. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik ya dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi di video kali ini seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai present perfect tense khusus pada rumus pembentukannya atau bagaimana cara membentuk kalimat menggunakan present perfect tense. Jadi di video kali ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah the patterns of nominal sentence. Jadi pola untuk kalimat nominal sentence. Yang kedua adalah the pattern of verbal sentence. Jadi pola kalimat untuk kalimat verbal. Dan yang terakhir adalah pattern use WH question, pola kalimat yang menggunakan WH question. Oke, tetapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Baiklah, kita masuk di pola yang pertama, yaitu the pattern of nominal sentence. Pola untuk kalimat nominal. Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang posisi predikatnya bukan berupa kata kerja. Apa yang dimaksud dengan nominal sentence? Yuk kita simak. Jadi untuk present perfect tense pada pola kalimat nominal sentence, untuk kalimat afirmatif atau kalimat negatif, dia terdiri dari subjek, kemudian kita pakai to has. To has, pakai has atau have, ini tergantung dari subjeknya ya teman-teman, sebentar saya jelaskan. Kemudian di sini ada tambahan auxiliary verb atau kata kerja bantu been. Nah, kemudian diikuti baik itu noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Kemudian untuk kalimat negatifnya tinggal tambah not aja. Jadi subjek, kemudian to has, kemudian pakai not, kemudian pakai been, kemudian diikuti oleh noun, adjektif, atau adverb. Untuk kalimat interrogatifnya, yang duluan itu ditulis adalah has, to has-nya, has atau have, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh been, kemudian diikuti noun, adjektif, atau adverb. Ini untuk kalimat ketika kita mau bertanya. Saya akan menguraikan untuk kalimat, bentuk kalimat positif ya. Ini berdasarkan subjeknya. Jadi kapan digunakan has atau have itu bergantung dari subjeknya. Jadi ada beberapa subjek yang menggunakan yang menggunakan to has, ada subjek yang menggunakan have ya. Kita lihat di sini I itu menggunakan have ya. Jadi contohnya seperti ini. I have been here for 2 hours. Here di sini merupakan adverb ya, kata keterangan tempat. Kemudian setelah itu untuk subjek you, they, ini pakai have juga ya. Jadi you have been here for 2 hours. Kamu sudah ada di sini selama 2 jam. Oke? Untuk subjek she, he, it, ini dia pakai has. Jadi teman-teman jangan sampai bingung ya penggunaannya. Untuk subjek I, you, they pakai have. Kemudian untuk subjek she, he, it pakai has. So if I say she has been here for 2 hours, jadi pakai has. If I say you, the subject is you or we or they, atau ketika saya ingin mengatakan mereka sudah ada di sini selama 2 jam, berarti saya pakai they have been here for 2 hours. Contoh lainnya ya. Yang pertama, she has been the best student in this class. Jadi dia sudah menjadi siswa yang terbaik di kelas ini.
Untuk the best students itu tadi ini berbentuk noun ya, berbentuk noun praise lebih tepatnya. Makanya karena dia diikuti oleh noun pakainya has been. Jadi she tadi pakai has ya. She has been the best student in this class. Nah, sedangkan apabila diikuti oleh adjektif setelah kata been kemudian ada adjektif, ya, makanya di sini menggunakan I have been sick since Monday, artinya saya sudah sakit semenjak hari Monday, hari Senin ya. Nah, di sini subjeknya adalah I, berarti to has-nya pakai have. Oke, yang terakhir, we have been in Semarang many times. Jadi kita sudah ada di Semarang atau sudah pernah ke Semarang beberapa kali. Jadi we kemudian to has-nya kita pakai have, kemudian have been in Semarang. In Semarang ini merupakan adverb. Many times. Jadi ada tadi adjektif, kata sifat, kemudian ada noun, kemudian ada adverb. Jadi dia pakai been, makanya itu disebut dengan nominal sentence. Sekarang kita masuk untuk kalimat negatifnya. Misalnya kalau saya mau mengatakan saya tidak sakit sejak hari Senin, itu seperti apa? Oke, untuk polanya kita lihat sama seperti ini. Yang untuk singkatnya ya, tambah aja not ya antara kata have dan been. Jadi ini tadi pasangannya I, pasangannya have, you, we, they pasangannya have juga. Kemudian si, he, it pasangannya has. Oke, kemudian tambah not, have, to has-nya yang disesuaikan, kemudian tambah not, kemudian tambah been. Jadi kalau saya mengatakan saya tidak di sini selama 2 jam, saya tinggal bilang I have not been here for 2 hours. Atau mereka tidak ada di sini sejak 2 jam, ya. They have not been here for 2 hours. Oke? Nah, kita lihat untuk contoh yang lain. She has not been the best student in this class. Dia tidak menjadi siswa yang terbaik di kelas ini. Jadi she kemudian pakai has, kemudian tambah not, kemudian tambah been ya. The best students in this class ini untuk kalimat yang diikuti oleh noun, kata benda. Nah, untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat di sini setelah kata been, jadi I, kemudian have, kemudian not, I have not been sick since Monday. Okay? The last, we have not been in Semarang many times. Jadi, we have not been in Semarang. In Semarang adalah adverb many times. Ke kalimat pertanyaan ya, kalimat pertanyaan untuk nominal sentence. Jadi gampang aja teman-teman, tinggal dipindahkan to has-nya di depan ya, to has-nya, baik itu berupa have atau has, kemudian diikuti oleh subjeknya. Kemudian tambah been, diikuti oleh baik itu adverb, adjektif atau kata benda ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contoh dulu yang di atas ya. Has she been here for 2 hours? Apakah dia sudah ada di sini selama 2 jam? Jadi kalau mau tanya sama teman kalian mau tanya sama teman kalian kemudian mengatakan bahwa dia udah ada di sini ya selama 2 jam. So you say has she been here for 2 hours? Or you can say apakah mereka sudah ada di sini sejak 2 jam ya? Have they been here for 2 hours? Ya, jadi ingat ya, kalau bentuk pertanyaan, to has-nya di depan. Oke, kemudian diikuti oleh subjek. Ayo kita lihat contoh selanjutnya. Nah, has she been in the best students in this class? Apakah dia sudah menjadi best student, siswa terbaik di kelas ini?
The next, have you been? Jadi kita lihat di sini ini has, kemudian diikuti she, kemudian been. Next, have you been sick since Monday? Jadi kalau ada teman yang tanya atau you mau tanya ke teman kalian, you bilang, have you been sick since Monday? Apakah kamu udah sakit ya sejak hari Senin? Ya. Jadi have, kemudian you, kemudian diikuti been, kemudian six adalah adjective. The last, have he been in Semarang many times? Apakah dia sudah ada di Semarang banyak atau sudah pernah ke Semarang banyak kali? Ya, seperti itu. Jadi ingat, di sini has ya. Has, bukan have. Jadi has he been in Semarang many times? Oke, jadi tinggal sesuaikan aja subjeknya ya. Kita lanjut untuk pola yang verbal sentence. Jadi verbal sentence ini maksudnya kalimat yang posisi predikatnya jadi subjek, kemudian predikat, kemudian objek tambah keterangan. Jadi posisi predikatnya ini berupa verb ya, verb atau kata, saya tulis ya, kata kerja. Jadi berupa verb atau kata kerja. Jadi dia pakai kata kerja berapa begitu? Karena kan di bahasa Inggris ada pakai kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Kalau simple present tense kemarin dia pakai verb 1. Kalau simple past tense pakai verb 2, kata kerja kedua. Nah, apakah di present perfect tense pakai juga verb 1 atau verb 2 ataukah pakai verb 3? Nah, untuk kalimat positif kita bisa lihat di sini. Jadi rumusnya adalah subjek, kemudian pakai to has, pakai has atau have. Ini disesuaikan dengan subjeknya ya, disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian pakai verb 3. Oke, teman-teman ingat pakai verb 3, kata kerja ketiga. Yang dimaksud dengan kata kerja ketiga itu maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman lihat aja di kamus, nanti ada model seperti ini, go, kemudian when, kemudian gone. Nah, ini adalah verb 1, kemudian when adalah verb 2, dan gone adalah verb 3. Jadi pakainya yang ini, yang posisi verb 3, oke? Nah, untuk kalimat negatifnya sama aja seperti di nominal sentence tadi, tambah aja not. Jadi subjek, kemudian to has atau have, kemudian tambah not, kemudian diikuti oleh verb 3. Tetap pakai verb 3 ya, meskipun dia di kalimat negatif. Kalau di simple present tense dia ya tetap pakai verb 1, cuma di simple past tense ya. Simple past tense untuk kalimat negatifnya itu dia pakai verb 2. Sedangkan di kalimat negatif dan interrogatif dia kembali ke verb 1. Sedangkan untuk present perfect tense tetap semuanya pakai verb 3, baik itu di kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, has atau have-nya di depan, kemudian subjek, kemudian diikuti oleh verb 3. Jadi kita masuk ke kalimat positif di sini. Misalnya kalau kita mau ngomong, saya sudah cuci piring, ya saya sudah cuci piring, ya berarti I pasangannya have, kemudian ini I have ya pakai have, kemudian wash ini verb 3 ya, the dishes ini adalah objeknya. Nah untuk subjek you, we, they ya pakai have juga, kemudian misalnya you mau ngomong you have washed the dishes atau mereka sudah mencuci piring. So you say they have washed the dishes. Mereka sudah mencuci piring. Nah, untuk subjek she, he, it dia pakai has ya. Dia pakai has di sini. Jadi she has washed the dishes. Dia atau Mary has washed the dishes. Mary sudah mencuci piringnya ya. Sama she, he, it pakai has juga, kemudian diikuti oleh verb 3 ya, wash the dishes. Kita lihat untuk other examples di sini. Nah, they have finished painting the wall. Jadi mereka, ini they sama ya pakai have,
Kemudian finish, verb 3 ya, verb 3, painting the wall. Painting ini mengecat dinding. Next, Susan. Nah, Susan ini pronounnya adalah she, makanya pakai has. Oke? Kemudian return ini adalah verb 3. My dictionary. Jadi Susan sudah mengembalikan kamus saya. Next, the students have learned many words. Jadi siswa-siswa sudah mempelajari banyak kata-kata. Kenapa di sini pakai have bukan has? Karena di sini ada tambahan s. Ya, jadi the students banyak siswa-siswa, jamak. Sama ilustrasinya seperti ini. Kalau saya mengatakan the book ini satu sama dengan dengan the books. The books ini berarti bukunya lebih dari satu ya. Posisinya sama seperti ini. Jadi the student, kalau misalnya cuma the student aja pakai ini the student berarti dia diikuti oleh has ya. Oke, diikuti oleh has. Tapi karena di sini ada tambahan s, berarti siswa-siswa lebih dari satu, berarti pakai have. So, the students have learned many words. Next, Linda has started her new job. Jadi Linda sudah memulai pekerjaan barunya. Jadi Linda di sini kemudian pakai has, kemudian start adalah verb 3. Sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Untuk verbal sentence, kalimat yang posisi predikatnya berupa kata kerja. Jadi gampang aja ya, setelah to has-nya ini tambahkan not aja di sini. Jadi posisinya saya belum mencuci piring, tinggal bilang aja I have not washed the dishes, or you can say I haven't. Biasanya singkatannya seperti ini. I haven't. Ya, I haven't washed the dishes. Saya belum mencuci piring. Sedangkan untuk subjek you, Dewi, pakai juga have, ya. Yang membedakan cuma ini aja, tambah not dengan kalimat positif tadi. Nah, so when you say mereka belum mencuci piring, jadi pakai they have not washed the dishes. Jadi mereka belum mencuci piring. Or you can say they haven't washed the dishes. Nah, untuk subjek she, he, it pakai has, ya, pakai has. Ini sama tadi verb 3. Jadi tidak ada perubahan ya. Oke, she has not washed the dishes. Atau misalnya you mau ngomong sama ibunya, misalnya sama ibu kalian, terus bilang saudara perempuan misalnya namanya Ika. Oh, Ika has not washed the dishes. Ika belum mencuci piring. Nah, kita masuk ke other examples di sini. Misalnya mereka belum menyelesaikan painting the wall. Painting itu mengecat dinding ya. Jadi kalian tinggal bilang they have not finished the painting the wall. Jadi they kemudian diikuti have, kemudian not, kemudian verb 3. Oke? Nah, Susan has not returned my dictionary. Jadi Susan masih belum mengembalikan kamus saya, atau you can say misalnya Bobby belum mengembalikan sepeda saya. So you say Bobby has not returned my bicycle. Oke, sama ini. Bobby has not returned, sama dan ini posisinya. Susan has not returned my dictionary. Oke, nah selanjutnya the students have not learned many words. Nah, the students banyak ya, students. Kemudian have not learned many words. Nah, terakhir Linda has not started her new job. Jadi Linda diikuti has not start her new job. Nah, bagaimana kalau misalnya Lindanya diganti dengan they? Boleh, tapi berarti dia pakai have ya. They have not start
their new job. Jadi sebenarnya gampang aja ya, tinggal disesuaikan aja apakah dia pakai has atau have, disesuaikan dengan subjeknya. Sekarang kita lanjut ke kalimat negatif untuk kalimat verbal sentence. Jadi sama seperti di kalimat nominal sentence tadi, jadi yang ditulis duluan ininya ya, the has-nya, kemudian diikuti oleh subjek ya, diikuti oleh subjek. Jadi disesuaikan have ini untuk Ayu Dewi, she, he, it pakai has ya. She, he, it pakai has. Jadi kemudian diikuti oleh verb 3 semua. Jadi misalnya kalau saya mau tanya sama teman saya, kamu sudah cuci piring belum? Nah, saya tinggal bilang have you washed the dishes? Atau misalnya saya mau tanya sama teman saya tentang si Rina, contoh has Rina washed the dishes? Apakah Rina sudah mencuci piring? Ya, jadi modelnya kayak gitu ya. Nah, kita lihat other example-nya. Contohnya, have they finished painting the wall? Apakah mereka sudah menyelesaikan mengecat dinding? Atau, has Susan returned my dictionary? Apakah Susan sudah mengembalikan my dictionary kamus saya? Atau, have the students learned many words? Apakah siswa-siswa itu sudah mempelajari banyak kata-kata? Atau has Linda start her new job? Apakah Linda sudah memulai pekerjaan barunya? Nah, contoh lain lagi apa ya? Have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Have, ini yang kalimat sehari-hari ya. Have you eaten? Ya, have you eaten? Have, kemudian subjeknya, kemudian eaten adalah verb 3 dari kata eat, at, eaten. Jadi eat adalah verb 1, at adalah verb 2, eaten adalah verb 3. Apalagi contohnya? Have you gone to Korea? Apakah kamu sudah pernah pergi ke Korea? Jadi have, kemudian subjek, kemudian gone, verb 3, pergi ke Korea. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal di latihan aja, dicocok-cocokkan berdasarkan rumus yang ini. Insya Allah nanti kalau semakin banyak latihan nanti akan paham. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana kalau kita membentuk kalimat menggunakan W education? W education maksudnya yang seperti ini ya. What, kemudian why, kemudian who, kemudian where, kemudian when, dan how ya. Nah, ini kalau ada yang nanya, Kak, gimana ini cara pembentukan kalimatnya kalau yang pakai seperti ini kan? Atau ya, kita lihat di sini contohnya. Yang pertama ya, how many people have you met since you came here? Jadi sudah berapa banyak orang yang kamu temui semenjak kamu datang di sini? Jadi posisinya adalah WH question-nya dulu ya. Kemudian diikuti oleh how many people. Ini dia. Begini. Ya. Jadi have, kemudian subjeknya, kemudian met, verb 3. Atau yang kedua, biar lebih jelas lagi, how many classes have you had so far today? Sudah berapa banyak kelas? Have, oke? Kenapa pakai have? Karena di sini subjeknya adalah you. Kemudian had adalah verb 3. Oke? Nah, nomor 3 ini agak lebih mudah. Where? Nah, where langsung bentuk WH question-nya disebutkan, kemudian diikuti oleh to has-nya. Kenapa pakai has? Karena di sini adalah subjeknya she. Kemudian diikuti oleh gone. Gone ini adalah verb 3. Kemana dia pergi atau kemana dia sudah pergi, begitu ya. Kemudian yang keempat, where have you been? Kamu dari mana? Begitu. Atau ya, kamu ada di mana? Seperti itu. Nah, berarti di sini subjeknya WH question-nya kemudian tambah have. Kenapa pakai have? Karena di sini you, kemudian been. Been ini karena di sini tidak ada verb 3-nya ya, makanya pakai been.
Kemudian yang terakhir, how long have you had your car? How long have you had your car? Sudah berapa lama kamu memiliki mobilmu? Ya, jadi how long? Ini bentuk pertanyaannya. Kemudian have, kemudian you adalah subjeknya, had adalah verb 3 diikuti oleh objeknya. Jadi gampang aja ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham bagaimana pembentukan kalimat menggunakan present perfect tense dan teman-teman juga paham kapan digunakan present perfect tense itu. Jadi seperti nanti teman-teman nonton aja video saya sebelumnya mengenai kapan digunakan present perfect tense itu. Untuk pembentukan kalimatnya ya saya sudah jelaskan. Insya Allah next video kita akan latihan lagi banyak latihan membahas soal mengenai present perfect tense. Well teman-teman, itu tadi cara pembentukan kalimat menggunakan pola present perfect tense baik untuk kalimat nominal sentence maupun kalimat verbal sentence serta kalimat WH question. Semoga video ini dapat bermanfaat dan insya Allah video selanjutnya saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan present perfect tense. Teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.